Pemirsa, lalu bagaimana upaya evakuasi dan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martanto. Selamat sore, Pak Endro. Selamat sore. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini, Pak Endro. Wilayah mana saja yang sampai dengan sekarang masih terdampak banjir? Ya, jadi secara umum untuk wilayah Kota Semarang ini ada 6 wilayah kecamatan ya Pak yang langsung terdampak banjir. Itu mulai dari Kecamatan Semarang Utara, kemudian Kecamatan Tugu, Genuk, Pedurungan, Gayam Sari. Ini yang secara langsung bahkan sampai dengan sekarang ini yang masih terdampak dari banjir. Jadi total ada berapa titik banjir yang saat ini masih harus dimitigasi, Pak Endro? Ya, semuanya ini ada 30 titik ya Mbak. 30 titik ini ada di wilayah-wilayah kelurahan dari 6 kecamatan yang terdampak tadi. Dan ini berakibat juga pada jumlah KK ya. KK yang terdampak ini ada 45.575 KK dan jiwa ini ada 144.329 jiwa yang terdampak. Oke. Dan untuk rata-rata ketinggian berapa Pak banjir yang terjadi di wilayah tersebut? Dan apakah warga semuanya harus dievakuasi atau seperti apa mitigasi yang dilaksanakan sampai dengan saat ini? Iya, sampai dengan saat ini, sore ini ketinggian air ini masih mencapai rata-rata di atas 40 cm ya, antara 40 cm sampai dengan 1 meter. Kemudian untuk beberapa prioritas penanganan utama, memang kami mengutamakan untuk prioritas yang harus dievakuasi ini adalah lansia, kemudian ibu hamil dan anak-anak. Ini terutama ada di wilayah Genuk karena memang ketinggian air ini yang masih relatif tinggi sampai dengan keadaan sore hari ini. Oke. Jadi sejauh ini apa saja yang terdampak? Kami mendengar ada rumah sakit yang terendam banjir, yang terpaksa juga harus dievakuasi, kemudian juga perjalanan kereta api yang terganggu. Jadi sejauh ini bagaimana kemudian mitigasi yang dilakukan, terutama untuk perjalanan kereta api, seperti apa solusi yang akan ditawarkan ke depan? Iya, memang ya, bukan hanya tadi yang disampaikan. Ini saat ini saya juga posisi ada di sekitaran stasiun Tawang, Pak. Untuk genangan air memang juga relatif tinggi dan tadi memang betul disebutkan ada perjalanan kereta api yang dialihkan melalui jalur selatan. Kemudian untuk rumah sakit sendiri ini yang tergenang langsung itu adalah yang ada di kawasan Kaligawe, yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami berupaya ya dengan relawan, dengan jajaran TNI Polri juga dan instansi terkait lainnya, ada Basarnas, kami berupaya untuk agar pada intinya mengutamakan keselamatan jiwa ya, apakah ini dari kalau di rumah sakit ini juga pasien ataukah mungkin dari tenaga medis, ini yang kita membawa terus sampai dengan sore ini. Oke, untuk proses evakuasi sendiri, apakah peralatan semuanya mencukupi Pak saat ini? Kami melihat tadi ada perahu-perahu BPBD yang juga kemudian diturunkan untuk mengevakuasi warga. Ya, sejauh ini memang ya kita berupaya untuk maksimal ya sesuai dengan prioritas. Karena perahu sendiri ini kita dapat dukungan bantuan juga dari Basarnas, kemudian dari SAR ya, Sarda, kemudian dari Satbrimob juga. Bukan hanya perahu yang kita gunakan, kendaraan besar pun termasuk truk ini semuanya kita upayakan untuk bisa masuk ya selama masih bisa diterobos untuk genangan-genangan yang memang masih memungkinkan dengan menggunakan kendaraan besar tadi. Baik, Pak Endro, apa sebenarnya penyebab dari banjir yang sepertinya kok Kota Semarang seperti menjadi langganan? Ya, sebetulnya yang paling utama ini pengamatan kami, ini intensitas hujan yang sudah turun sejak 2 hari yang lalu Pak. Berturut-turut bahkan sejak kemarin sampai tadi malam, bahkan sore hari ini masih hujan terus. Ini yang menjadi kekhawatiran kita karena bagaimanapun air ini juga datang dari wilayah atas ya, karena melalui sungai yang pada akhirnya ini Semarang yang dekat dengan Muara, ini yang ya kita juga harus juga ketahui itu ya, yang dapat secara langsungnya.
ada persoalan cuaca, ada persoalan drainase juga. Mungkin Pak, kira-kira apa yang kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan banjir ini seperti kemudian membuat kota Semarang menjadi dikepung banjir? Ya, ya. Kalau yang kita bisa assessment sekarang untuk kondisi banjir yang saat ini terjadi, kita mengakui bahwa intensitas hujan ini yang begitu sangat tinggi, begitu lebat sehingga ya volume dari drainase ini yang nampaknya memang tidak bisa mencukupi dari luapan air yang begitu luar biasa. Oke, jadi kemudian apa solusinya yang sekarang bisa dilakukan? Bagaimana himbauan misalnya bagi warga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi kami memang pemerintah Kota Semarang beserta seluruh jajaran dan lintas stakeholder terkait, ini kami hanya bisa menghimbau ya, salah satunya adalah berusaha untuk tetap tenang, kemudian mengurangi aktivitas di luarannya di saat cuaca ekstrim seperti ini, karena hujan ini bukan hanya hujan tetapi disertai angin yang kencang. Jadi bencana yang terjadi kali ini bukan hanya banjir ya untuk Semarang, ini juga ada tanah longsor, ada pohon-pohon tumbang, ini yang menjadi perhatian kami dalam menangani kejadian bencana pada saat-saat ini. Intinya itu, kami berharap kerjasamanya juga, pengertian masyarakat juga untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, terima kasih Pak Endro telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.